Ada banyak purnawiran Jenderal TNI dan Polri yang masuk ke arena politik Indonesia dan demokrasi. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Saya kira demokrasi itu kan memberi kebebasan bagi semua pribadi, kelompok apapun dengan latar belakang apapun, agama, etnis, suku, golongan, termasuk tidak membatasi hak sipil maupun militer. Karena ketika salah satu jenderal atau kelompok jenderal pensiun dari tugas militer, boleh kan dia kembali menjadi sipil. Dalam konteks politik dan demokrasi di Indonesia, kalau nanti kemudian rakyat melihat hal itu? Dalam 25 tahun reformasi, 25 tahun. Kita melihatkan partisipasi para mantan jenderal berkontribusi besar juga di dalam gerakan politik nasional, misal membentuk partai politik, membentuk kelompok asosiasi, juga melebur dengan berbagai elemen rakyat, menyuarakan dan memperjuangkan keadilan, perubahan dan lain-lain. Yang menjadi menarik adalah situasi di barak militer itu berbeda di ruang demokrasi. Kalau di barak militer seorang jenderal itu kan dia memiliki kewenangan yang besar, komando. Dia tidak bisa diintervensi, bisa keputusan pribadi itu mengikat keputusan lembaga, dan anak buah jajaran di bawahnya ikut di dalam apa yang diinginkan. Di dalam demokrasi tidak. Di dalam demokrasi kekuatan seseorang tokoh itu tergantung pada kemampuan dia mengusung gagasan, kemampuan dia memainkan ide-ide, isu-isu. Dia mengkonsolidasikan kelembagaan sebagai representasi dari sekelompok orang yang bertarung di panggung demokrasi. Nah, perasaan jenderal yang berada di barak militer tidak boleh dibawa ke dalam suasana kebebasan demokrasi. Nah, ini dia. Karena rakyat diikat oleh tokoh yang berinteraksi di ruang publik atas kesadaran intelektual. Apa yang diperjuangkan dalam gagasan, apa yang dikonsolidasikan, yang dirasakan secara langsung bermanfaat bagi rakyat. Dan posisi mantan jenderal sama dengan tukang ojek, sama dengan tukang goreng pisang, sama dengan nelayan kecil, sama dengan petani, buruh, semua. Karena dalam demokrasi itu egaliter, kesetaraan. Jenderal datang ke TPS juga itu kan satu suara, sama dengan rakyat. Jadi apa yang menjadi istimewa, saya kira bukan identitas yang melekat pada diri siapapun. Ini yang penting ya. Yang jadi menarik bukan dia latar belakangnya siapa, tapi apa yang disuarakan, apa yang diperjuangkan. Dan semakin orang semakin sosok tokoh yang berdiri di panggung atau di ruang demokrasi, dia mengusung semangat kerakyatan, sangat menyebarkan cinta kasih, kaya dengan argumentasi, kaya dengan pencerahan ilmu pengetahuan, banyak dengan gagasan, maka dia akan dirujuk sebagai tokoh yang mewakili kesamaan pandangan oleh sekelompok masyarakat. Tanggal 10 Agustus akan ada demo besar, demonstrasi besar. Nah, ini apa hubungannya dengan fenomena ini? Fenomena seperti ini. Para purnawirawan. Iya, fenomena para purnawirawan. Saya kira nggak ada hubungan, tidak ada korelasi. Walaupun karena tadi yang saya maksudkan, ketika orang pensiun dari pegawai negeri atau tentara, dia kan menjadi rakyat sipil. Yang melekatkan hanya sejarah, yang mengidentifikasi latar belakang dia. Kemudian personal mantan Danjen Kopassus, mantan Panglima TNI, mantan jenderal ini dan itu, mantan pegawai ini, mantan BUMN komisaris, itu tidak memberi relevansi di dalam konsolidasi untuk mereka menggunakan ruang melakukan demonstrasi, misal pada tanggal 10 Agustus. Tetapi menurut saya memang begini, perjuangan demokrasi yang terbaik itu memang mengedepankan moralitas,
konsistensi untuk menjaga situasi yang sejuk. Kemudian karena demokrasi itu kan puncak dari pertarungan gagasan. Kalau tidak ada gagasan, anarkis bukan demokrasi. Maka dia masuk pada pertempuran anomali di mana politik menjadi huru hara, destruktif dan lain-lain. Kalau demokrasi yang bagus memang konsisten untuk membangun nilai-nilai, basicnya adalah kedamaian, konstruksi ilmu pengetahuan tumbuh dan berkembang, sehingga mengikat kesadaran elemen rakyat dengan modal kekuatan itu. Maka mereka bisa merubah kebijakan. Mereka bertempur untuk mengawasi satu pelaksanaan pemerintahan yang dianggap menyimpang. Jadi di ruang demokrasi itu tidak berlaku satu pendekatan politik huru hara, orang membawa senjata tembak menembak, kemudian berharap terjadi perubahan. Kalau arahnya ke sana itu menurut saya bukan akselerasi demokrasi, bukan konsolidasi berbasis politik demokrasi, tapi yang sering disebut itu adalah gerakan-gerakan menuju kepada kudeta kekuasaan. Satu kondisi destruktif yang dapat ditafsirkan sebagai arena perang, perang saudara, perang sipil dan lain-lain. Dalam konteks Indonesia saya kira budaya itu tidak ada. Oleh sebab itu tidak usah khawatir dengan keterlibatan para mantan jenderal dari berbagai latar belakang militer mereka, karena memang mereka sudah melebur menjadi kekuatan bagian dari elemen sipil, maka hak-hak mereka kan boleh turun ke jalan bersama rakyat, bersama petani, bersama nelayan, bersama mahasiswa untuk menggelorakan semangat perubahan atau memperjuangkan nilai-nilai keadilan. Sebagai seorang kritikus tidak khawatir ya dengan cawe-cawe yang terlalu berlebihan dari militerisme. Militerisme saya itu. Kira mereka para jenderal-jenderal yang sejauh ini saya amati baik dari angkatan laut, udara dan lain-lain, mereka beradaptasi terhadap kultur demokrasi yang selama 25 tahun memang terus berupaya untuk menyesuaikan terhadap dinamika demokrasi yang sehat, yang sejuk dan lain-lain. Dan pendekatan-pendekatan politik anarkis, destruktif itu memang tidak disukai oleh siapapun. Dan itu ciri kegagalan kita dalam peradaban demokrasi. Peran-peran politik juga dari para purnawirawan jenderal TNI dan seterusnya, ini seperti apa? Begini, dikotomi sipil militer yang selama ini disuarakan, maaf ya, oleh sebagian kelompok yang trauma terhadap masa lalu, trauma terhadap praktek militerisme yang pada era rejim Orde Baru, itu kan tidak terbukti. Tidak terbukti terjadi. Kita melihat bahwa justru terkadang mereka yang berlatar belakang sipil itu jauh lebih bertindak mengerikan, lebih anarkis, tidak konsisten terhadap upaya civil society yang mencerminkan sifat damai. Tetapi banyak jenderal-jenderal yang bertempur, yang tegas, yang kelihatan sangar ketika dia menjadi panglima TNI, dia menjadi pangdam. Tapi ketika dia pensiun dan masih ke orbit demokrasi, dia jauh lebih humanis, dia jauh lebih merakyat. Mereka jauh lebih smile. Itu membuktikan bahwa dikotomi sipil militer itu hanya satu klaim yang tidak terbukti, bahwa watak militerisme ketika orang masuk ke demokrasi maka dia tetap militer. Menurut saya tidak. Memang benar ada beberapa kalangan purnawirawan jenderal yang membangun paguyuban, asosiasi, organisasi dengan tetap mempertahankan atribut militer di ruang demokrasi, di ruang sipil. Tapi itu kan hanya tidak beda kan dengan partai politik juga yang punya atribut, asosiasi, organisasi lain juga yang punya atribut. Mereka pakai baret, pakai pakaian mungkin yang agak militer, itu sesuatu yang biasa saja, dan itu bagus. Karena untuk menegaskan latar belakang historis, solidaritas mereka, kita hanya saja mereka yang berjuang dengan jalan damai, dengan istiqamah, menyebarkan pencerahan, yakin pada gerakan intelektual dan moral. Saya yakin ini energi yang harus yang dipertahankan, diperluas sehingga bangkit kesadaran rakyat secara solid untuk sama-sama bergerak atas dasar perubahan dengan prinsip, karena mereka memahami realitas, bukan karena ikut-ikutan.
karena mereka sadar Yeah. hak-hak hidup mereka dalam bernegara harus ditegakkan dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Dan diperjuangkan ya. Sehingga rakyat tidak selalu diposisikan dalam propaganda politik, dalam tafsir-tafsir politik yang sporadis, yang hanya memberi kesan rakyat sebagai objek dari permainan politik elit, baik penguasa maupun oposisi. Jadi tidak usah kaku dalam berdemokrasi. Semua mengalir saja dan kita berproses untuk terus mendewasakan rakyat, terus menyegarkan pemerintah dan memperkuat ruang demokrasi kita secara beradab dengan nilai-nilai ilmu pengetahuan spiritual yang dapat menjamin terus akselerasi kelangsungan bernegara untuk menuju kepada peradaban yang lebih mutakhir, lebih maju, lebih manusiawi.